Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wa yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Shadaqallahul azim. Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat yang kita muliakan, Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Bapak-bapak pimpinan OPD, Kepala Dinas Instansi se-Provinsi Sumatera Barat, pengurus Masjid Raya Sumatera Barat, seterusnya kepada kaum muslimin dan muslimat, jemaah Masjid Raya yang saya muliakan. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tak lupa kita kirimkan pada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada acara subuh mubarakah pagi ini, saya merasa mendapat penghormatan untuk dapat memberikan tausiah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pagi ini akan dapat menambah wawasan keilmuan kita di bidang keislaman, yang pada akhirnya juga akan memantapkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul tausiah kita pada subuh barakah hari ini, Ta'mirul Masjid. Ta'mir artinya meramaikan, dalam arti menyemarakkan masjid. Apa itu yang dikatakan masjid? Masjid berasal dari kata sajada yasjudu sujudan. Sujud artinya patuh, tunduk dan taat kepada Allah. Yang di dalam ilmu fikih, sujud diartikan menempelkan wajah ke lantai, seperti yang kita biasakan di dalam setiap melakukan ibadah sholat. Tapi maknanya menempelkan wajah ke lantai itu, kita merasakan benar-benar rendah dan hina bila kita berhadapan dengan kemahabesaran dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ada juga kata sujud
dalam arti penghormatan. Contohnya perintah Allah kepada malaikat, usjudu li adama fasajadu, sujudlah kalian kepada Adam, maka sujudlah semua malaikat ketika itu. Nah, sujud di sini dalam arti menghormati, mengakui keunggulan orang lain yang kita merasa tidak punya keunggulan seperti itu juga suatu wujud kita membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang yang tidak mau mengakui keunggulan orang lain dan selalu merasa pintar, berarti dia juga tidak mau bersujud. Kaum muslimin sidang jemaah subuh mubarakah yang saya muliakan, lalu dari kata sajadah itu terbentuk masjidun. Dalam ilmu nahwu itu namanya isim makan. Dalam ilmu nahwu saraf, ismul makan itu menunjukkan nama tempat. Jadi masjid itu dibangun untuk tempat umat Islam bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi selain itu, masjid selain tempat bersujud dalam arti ibadah, kepatuhan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, masjid juga berfungsi tempat mempelajari ilmu-ilmu keislaman dan ilmu-ilmu pendukung lainnya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah di Madinah. Ada sahabat-sahabat yang selalu hadir di masjid dalam rangka mendalami Al-Quran dan Sunnah. Mereka itulah sebenarnya Ahlus Suffah. Suffah itu nama satu tempat di serambi Masjid Nabawi pada masa awal itu. Itu sudah difungsikan untuk belajar ilmu-ilmu keislaman, terutama mendalami Al-Quran dan Sunnah. Bahkan ketika terjadi konflik politik di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib, ada orang yang terlibat dalam konflik itu, tapi ada juga yang tidak mau ikut terlibat dengan persoalan-persoalan politik. Mereka wala qatalu aliyan wala qatalu ma'a aliyan. Mereka tidak mau ikut berperang bersama Ali, tapi juga tidak ikut memerangi Ali, karena terjadi konflik antara Ali dan Muawiyah ketika itu. Mereka netral. Siapa mereka itu? Itulah Ahlus Sunnah yang pertama. Jadi istilah Ahlus Sunnah itu orang-orang yang concern mendalami Sunnah Rasulullah SAW. Di mana tempatnya? Di masjid, di serambi Masjid Nabawi ketika itu. Itulah cikal bakal orang yang akan menjadi ulama. Kaum muslimin sedang jemaah yang berbahagia. Oleh karena itu ada teguran Allah kepada masyarakat Madinah waktu itu, seperti yang ditegaskan Allah dalam surat Taubah juga. Maka al-mu'minuna liyunfiru kaffatan. Tidak sepantasnya semua orang mukmin yang laki-laki itu terjun ke medan peperangan. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din. Kenapa tidak ada satu kelompok dari golongan mereka, satu golongan ta'ifah yatafaqahu fid din, mereka betul-betul bertafakuh mendalami ilmu-ilmu agama.
waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Supaya dari mereka nanti umat dapat peringatan. Nah, itulah cikal-cikal orang yang akan menjadi ulama ketika itu. Orang-orang betul mendalami ilmu-ilmu keislaman. Jadi tidak semuanya harus terjun ke medan peperangan atau ke lapangan politik. Harus kelompok orang betul konsen mendalami ilmu keislaman. Itulah ulama. Kaum muslimin sidang jemaah yang berbahagia. Terkait dengan pengurusan masjid, ada 3 komponen pokok yang tidak boleh dilupakan dalam pengurusan masjid itu. Satu, namanya idaratul masjid. Idarah ini orang-orang yang mengurusi, orang-orang yang menjalankan administrasi dan manajemen masjid. Tugasnya hanya memikirkan bagaimana masjid bisa nyaman, bagaimana orang masjid bisa merasa tentram. Yang kedua, riayatul masjid, yang tugasnya menjaga dan memelihara. Kalau ada hal-hal yang akan mengganggu konsentrasi jemaah dalam beribadah, maka di masjid jangan ada orang merasa ketakutan, merasa diteror, atau merasa ada yang memalak. Maka tidak sepantasnya, kata Pak Quraisy Shihab, pengemis masuk berada di dalam masjid dalam tugas mengemis itu. Ini perlu juga jadi pemikiran kita ke depannya. Kalau di masjid raya mungkin tidak ada, tapi di masjid-masjid lain sering kita saksikan, terutama di hari Jumat. Ketika kita keluar masjid, mereka sudah berjejel di depan pintu masuk, atau ketika jemaah mau keluar. Kadang-kadang ibu-ibu, adakah dia sholat? Tidak tahu kita. Ini tugas riayatul masjid. Lalu yang ketiga, imaratul masjid. Ada sekelompok dari pengurus itu yang betul-betul memperhatikan bagaimana masjid itu bersyiar, bagaimana masjid itu hidup, tidak saja bangunan fisiknya yang megah, tapi juga isinya kita pikirkan. Sekarang fenomena yang terjadi akhir-akhir ini, banyak orang yang berlomba-lomba membangun masjid, bahkan dibangun oleh seseorang karena dia diberikan rezeki oleh Allah. Itu bagus. Tapi bila bicara soal isi masjid, belum lagi menggembirakan, belum berimbang dengan mahalnya harga visi masjid. Itu banyak kita saksikan di tempat-tempat lain. Ada pula masjid yang seakan-akan dijadikan sebagai objek wisata, dalam tanda petik. Mereka bangun masjid dengan megah di tempat-tempat wisata. Kalau orang datang berkunjung dari berbagai daerah, tiba di masjid, apa mereka utamakan? Foto, selfie. Bukan sholat yang dilakukan. Kalau kita masuk dalam masjid, lakukan sholat tahiyatul masjid, walaupun hanya 2 rakaat. Setelah itu baru kita kegiatan kita lain, mengambil momen-momen penting, karena kita juga dalam rangka wisata religi namanya. Pernah juga saya menyaksikan, dia katakan wisata religi. Ada ibu-ibu, ada bapak-bapak. Ketika di masjid terdengar suara azan, mereka asik selfie. Sehingga salat jamaah pun terlambat. Harusnya kalau kita mendatangi sebuah masjid, utamakan salatlah dulu 2 rakaat minimal. Kemudian baru kita ikuti salat fardu dengan berjamaah. Baru tepat dikatakan wisata religi. Kalau tidak, itu namanya jalan-jalan biasa.
Ini kebiasaan-kebiasaan yang tidak tepat yang kita lihat akhir-akhir ini. Kaum muslimin sedang jemaah yang berbahagia. Lalu apalagi fungsi masjid? Masjid tempat membina jemaah, tempat membangun silaturahim, keakraban antar sesama jemaah masjid. Boleh kita perhatikan, kita bandingkan ada komplek perumahan yang ada di dalamnya masjid dengan komplek perumahan yang tidak ada sama sekali rumah ibadah di dalamnya, walaupun isinya umat Islam. Pasti kita akan mengatakan mana yang terbina keakrabannya, yang punya masjid dengan yang tidak punya masjid. Saya berani mengatakan akan terbina sambung rasa, sambung hati komplek perumahan yang dalam adanya masjid. Itu katakan jamaah. Jadi jamaah itu bukan sekedar salat berkumpul, tapi lebih kita tinggalkan jamaah hati, terjadi saling memperhatikan. Ada juga saya lihat mereka rajin berjamaah setiap waktu, tapi tidak pernah bersapaan dengan sesama jamaah. Selesai sholat, assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri, dia keluar, tidak pernah bertegur sapa. Ini jemaah apa yang seperti ini? Jemaah baru jemaah dalam sholat, tapi belum terbentuk jemaah dalam arti yang sesungguhnya, saling peduli, saling memperhatikan. Bagaimana perhatian Rasulullah terhadap kenyamanan sebuah masjid? Pernah di zaman Rasul seorang perempuan, seorang ibu yang setiap hari ditemukan oleh Rasulullah, dia membersihkan masjid. Kemudian pada satu waktu ibu itu tidak terlihat beberapa hari. Ditanyakan oleh Rasulullah, itu ibu yang sering membersihkan masjid kemana dia? Dijawab oleh salah seorang jemaah, dia sudah wafat ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku kuburannya. Lalu Rasulullah mendatangi kuburannya, Rasulullah salat di atas kubur itu, salat gaib. Begitu perhatian Rasulullah, begitu sayangnya Rasulullah kepada orang yang memperhatikan kebersihan dan kenyamanan masjid. Kaum muslimin sidang jemaah yang berbahagia, Rasulullah bersabda, inna syaitana zibul insan ka zibul ghanami ya'khudhu syatal qasiyah wan nahiyah. Sesungguhnya syaitan itu ibarat serigala bagi manusia. Sebagaimana serigala menerkam kambing-kambing yang terpisah jauh dan menyisihkan diri. Fa iyyakum wasya'ib, maka hindarilah menyendiri. Wa alaikum bil jamaah, hendaklah kamu ikut berjamaah. Wal masjid, dan hendaklah kamu selalu datang ke masjid. Jadi jemaah itu akan membuat kokohnya persatuan dan kesatuan umat. Orang yang tidak mau berjemaah berarti juga tidak pernah datang ke masjid. Dia ibarat kambing-kambing yang tersisih dari rombongannya, itu akan mudah diterkam oleh serigala. Nah, serigala di sini syaitan. Digambarkan dalam hadis yang lain, ya'qidu syaitan ala taqiyati bani Adam. Syaitan itu ketika seseorang tidur di malam hari, syaitan membuat 3 simpulan di atas pelupuk matanya. Lalu dia katakan, alaikum lailan tawil, hei malam masih panjang. Begitu syaitan membisikkan ke telinga anak Adam.
Lalu kata Rasulullah, ketika seseorang terbangun, dia puji Allah dengan membaca doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihil nusyur. Lepas satu ikatan baru. Kalau dia teruskan pergi berwudu ke kamar mandi, lepas ikatan yang kedua. Kalau dia lanjutkan dengan sholat sunat sebelum subuh kalau waktu sudah masuk, atau sholat wudu kalau waktu belum masuk, lepas ketiga ikatannya, orang itu akan terbangun dalam keadaan cerah ceria menghadapi kehidupan di hari itu. Tapi bagi yang tidak melakukan hal itu, memang godaan yang paling kuat itu bangun di waktu fajar ketika terdengar kokok ayam jantan. Sekarang sudah banyak yang akan bangun kita, ada alarm di HP. Ada surah azan yang bersaut-sautan, tapi syaitan bisikan, alaikum lailan tawil. Hei, malam masih panjang, kenapa harus cepat bangun? Apalagi udara dingin, hujan rintik-rintik, hari Minggu lagi. Biasanya anak muda seperti itu, tapi sebagai orang tua juga ada. Nah, kalau itu kita lawan dengan mengerjakan yang tiga hal tadi, insya Allah kita akan bangun dalam keadaan cerah ceria menatap kehidupan di hari itu. Kalau tidak, dia akan terbangun dengan wajah yang kusut, hati yang kalut, dan pikiran yang cemberut. Na'udzubillahi min zalik. Kemudian Pak Quraisy pernah menulis dalam bukunya prinsip-prinsip dalam pengelolaan masjid. Ada 4 butir yang saya baca, yang saya catat. Pertama, yakinlah masjid itu milik Allah, bukan milik siapa-siapa. Jadi jangan ada yang dominan menguasai sebuah masjid, atau satu aliran saja menguasai masjid. Ini berpotensi akan terjadi perpecah belahan umat. Wa annal masjida lillah fala tad'u ma'allah ahada. Masjid adalah milik Allah, jangan ada yang menyeru selain menyeru nama Allah. Arti jangan ada sembahan-sembahan pengkultusan kecuali hanya Allah yang dibesarkan. Saya pernah melihat sebuah masjid di kawasan Jakarta Utara, namanya di Batang Luar. Sebuah masjid, pas di tengah-tengahnya ada kuburan. Kami berkunjung waktu itu dengan dari organisasi Dewan Akbar Indonesia ketika saya kuliah di Jakarta. Saya tanya kepada orang sana, ini kuburan siapa? Ini kuburan seorang syekh yang pertama membawa ajaran Islam ke daerah Jakarta Utara, dekat Tanjung Priok. Lalu orang bertanya, kalau sekadar ziarah tidak apa-apa, tapi mereka datang ada niat meminta sesuatu kepada orang yang terkubur. Nah, inilah yang akan menggiring kita kepada kesyirikan. Na'udzubillahi min zalik. Karena itu tidak sewajarnya kuburan ada di dalam masjid. Kalau di belakangnya, di mihrab, itu di samping seperti kubur Rasulullah di Raudhah, itu bukan dalam masjid namanya, dan itu juga terdinding rapi. Yang kedua, pengelola masjid harus memiliki sifat terpuji. Kalau kita sudah bertekad menjadi pengurus masjid atau anggota pengurus, kita juga harus menjadi contoh tauladan dalam segala kebaikan, dalam ketaatan beribadah, dalam kedermawanan. Jangan hanya menyeru orang ke masjid sementara Pak pengurus tinggalnya nun jauh di sana, sekali sebulan jarang datang ke masjid. Jangan terjadi yang seperti itu hendaknya. Yang ketiga, kenyamanan jemaah.
Karena itu ada hadis Nabi yang mengatakan, jangan kita memakan makanan-makanan yang beraroma tidak sedap ketika kita datang ke masjid. Ingat orang di sebelah kita. Maka kebersihan diri itu harus kita jaga ketika kita pergi ke masjid. Jangan sampai kita mau beribadah cari pahala tapi orang terganggu. Kemudian yang keempat, penghormatan Allah terhadap rumah ibadah. Jangan dijadikan masjid tempat jualan. Tidak boleh berjualan di dalam masjid. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Tirmizi, jangan berjualan di dalam masjid. Apabila Anda melihat seseorang berjualan atau membeli sesuatu di dalam masjid, katakan kepadanya, semoga Allah tak memberi keuntungan dalam pandanganmu. Maksudnya dia mau cari keuntungan, kita disuruh malah mendoakan, semoga kamu tidak beruntung. Begitu marahnya Allah kepada orang yang datang ke masjid tapi untuk berjualan. Kalau bahasa sekarang, berbisnis mereka di masjid. Kalau di luar masjid, silahkan. Kemudian yang terakhir, imam dan muazin masjid seharusnya orang-orang yang qari, yang fasahah dalam melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Tapi alhamdulillah akhir-akhir ini banyak masjid yang melirik para hafiz. Tapi hafiz saja tidak cukup. Yang utama itu aqra'uhum, yang qari, yang fasih baca Al-Qurannya. Kalau hafalannya itu soal nomor 2. Memang ya juga harus hafal, tapi jangan target terlalu tinggi. Kami minta imam yang hafal 30 juz, maka susah menemukannya. Padahal Nabi katakan, iqra' ma tayassara minal Qur'an. Baca apa yang termudah dari Al-Quran. Tapi yang penting fasahahnya itu, tajwidnya itu yang diutamakan. Lalu imam baik pun muazin tentu juga akan kita nilai kepribadiannya, akhlaknya di tengah-tengah masyarakat, akhlaknya kepada jemaah. Jangan sampai imam masjid tidak pula menyapa orang lain. Nah, begitulah masjid benar-benar tempat mempertemukan hati sesama umat Islam. Dengan keberadaan masjid akan terbangun kekompakan, akan terekat ukhuwah Islamiyah. Dengan demikian tentu musuh-musuh Islam akan segan kepada umat Islam. Lalu Rasulullah bicara tentang keutamaan-keutamaan yang terkait dengan masjid. Salah satu dari 7 golongan yang akan mendapat lindungan nanti di akhirat di padang mahsyar itu, syabun qalbuhu mu'allaqun fil masjid, pemuda yang hatinya tersangkut di masjid. Artinya anak-anak muda yang rajin mendatangi masjid. Kemudian rajin datang ke masjid itu juga merupakan bukti keimanan seseorang. Iza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman. Apabila kamu melihat seorang rajin membiasakan diri datang ke masjid, maka saksikanlah itulah orang-orang yang sebenar beriman. Jadi kembali kepada firman Allah dalam surah Taubah, innama ya'muru masjidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Orang yang akan memakmurkan masjid Allah hanyalah, innama itu ada hisar, dapat kita artikan hanya yang akan memakmurkan masjid Allah itu orang yang ada rasa imannya kepada Allah dan kepada hari yang akhir, menegakkan salat, memberikan zakat, dan mereka hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja ceramah singkat kita pagi ini dalam rangka subuh mubarakah, subuh yang diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan dapat menambah
pengetahuan kita dan menambah ketaatan kita dan semangat kita untuk memakmurkan masjid di mana kita tinggal. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.